Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada hadis lain berkaitan dengan mandi juga ini, wa anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid tahtalifu aidina fihi minal janabah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan satu tempat air, tangan kami selalu bergantian mengambil air. Artinya Nabi itu pernah mandi dalam satu bejana bersamaan dua laki bini dan mengambil banyunya bergantian. Nah, inilah yang kita, salah satu dalil yang kita jadikan dasar. Sebenarnya bagi kita di Muhammadiyah itu tidak ada istilah air mustakmal. Air mustakmal itu kan pengertiannya pertama air yang memang sudah digunakan untuk bersuci, atau bisa pula diartikan air suci yang kemasukan air mustakmal. Nah, jadi kalau di kalangan Nahdiyin, pengertian mustakmal itu bukan saja air yang sudah kita pakai untuk bersuci. Kita membasuh muka misalnya, maka yang jatuh dari muka kita air itu kan mustakmal. Kita membasuh tangan, yang jatuh dari anggota tangan kita tadi itu mustakmal, jangan dipakai lagi untuk bersuci. Bukan hanya itu, tetapi tetesan-tetesan air mustakmal itu masuk ke dalam air yang suci mensucikan, dan air suci mensucikan itu ukurannya kurang dari 2 kulah, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu di kalangan Nahdiyin. Nah, tapi bagi kita di Muhammadiyah, berdasarkan salah satu hadis ini tadi, kita tidak mengenal air mustakmal. Hadis lain yang pernah saya baca, Nabi itu kan pernah menyapu kepala ketika berwudu. Gambarannya kan Nabi itu kan berjenggot kan begitu. Nah, ketika boleh membasuh muka itu, air yang dari muka itu kan masih ada yang lengket di jenggot beliau ini. Kemudian ketika boleh menyapu kepala, maka air yang lengket di jenggot itu diambil, sapukan ke kepala. Kalau begitu kan nggak ada istilah mustakmal. Walaupun orang beralasan, ya zaman Nabi itu kan susah air katanya, maka diambil yang di jenggot itu. Nah, cuma hadis memang ada menyatakan demikian. Nah, sehingga kan sesering juga ditanya, kita di rumah tuh kan punya kamar mandi, ada bak mandi yang tidak terlalu besar ukurannya, bahkan mungkin ember aja. Saya di rumah itu ada 2 kamar mandi, ya satu yang utama untuk saya dan istri saya, satu untuk anak-anak kan. Nah, itu di samping shower itu juga pakai keran. Nah, saya ini kebetulan mandi itu tidak suka pakai shower, karena puas. Jadi kuboy ini itu mulai terasa gitu. Nah, shower itu kan menghemat air sebenarnya itu. Menghemat air. Jadi pakai ember aja, ember air, tidak terlalu besar kok embernya. Nah, saya sering mandi junub itu dari ember itu. Jangankan ember itu nanti ketika kita mencibuk itu kan pasti kita agak nunduk gitu. Nah, padahal kita sudah kuboy. Bayangkan bak mandi yang lebih besar daripada ember. Ketika kita mengambil cebokan berikutnya, itu pertanyaannya, apakah ada jaminan air yang sudah kita kubui pertama tadi itu tidak masuk ke dalam bak itu? Masuk, Pak. Nah, kalau sudah masuk, berarti sisa itu kada boleh lagi dipakai untuk mandi, kan begitu? Dipakai logikanya begitu gitu loh. Makanya bagi kita kada ada istilah air mustakmal itu. Jadi hendak bersamaan kayak dalam ember tadi kita bertunduk, tak titik banyu di kepala nih tadi nah. Ke dalam ember kita kubui lagi ke awak gitu. Kalau di kalangan hidin kada boleh. Cuma memang kalau anak berhati-hati ya silahkan aja. Bagus juga itu. Karena Imam Syafi'i itu kan tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi, ihtiyatnya itu. Nah, yang paling aman itu memang pakai shower. Hanya begini juga. Pakai shower kah? Pakai cebok kah? Ketika kita menyiram kepala, kan mandi junub itu kan, Nabi pertama membasuh kemaluan, mencuci tangan, kemudian membasuh kemaluan. Nah, lalu beliau menyiram air 3 sauk ke atas kepalanya. Nah, ketika kita siram ke kepala kita, lalu guyurannya ke bawah itu, kan mustakmal itu. Ketika kita berwudu, membasuh muka, kita siram, gosok-gosok begitu, kan mustakmal yang digosok itu. Mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, jadi atas dasar ini sebenarnya kita tidak mengenal air mustakmal.